بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini, yang kita berharap mudah-mudahan Allah meneguhkan dan Allah mengistiqamahkan kita untuk senantiasa berada di dalam majlis ilmu, karena ilmu adalah seafdal amalan wajib. Dalam belajar agama berarti kita telah mengamalkan sebuah amalan seafdal amalan wajib. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, seluruh amalan wajib membutuhkan ilmu. Salat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, seluruh ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, akan sahihlah ibadah tersebut jika dilakukan, diamalkan, dikerjakan, ditunaikan berdasarkan ilmu. Sehingga dengan itulah kata para ulama, seafdal amalan wajib adalah belajar agama. Ahibati fillah, kita masih berada di pembahasan tafsir surah Al-Lail. Surah Al-Lail, ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? 10 atau 11? Termasuk golongan yang kedua, orang-orang yang bakhil, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Lail ini
dari ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, yang merasa cukup, yang merasa tidak membutuhkan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan husna. Husna sudah kita bahas apa artinya. Sebagian ulama mengatakan syurga, sebagian ulama mengatakan balasan diganti dari sedekah atau infak yang kita keluarkan di jalan Allah, itu juga disebut dengan husna. Allah ganti, Allah balas atas apa yang kita keluarkan, itu juga disebut dengan husna. Kemudian husna juga sebagian ulama mengatakan pahala. Jadi orang-orang yang bakhil wa kadzdzaba bil husna, mereka mendustakan itu semuanya. Mereka mendustakan surga, mereka mendustakan balasan Allah, mereka menganggap Allah tidak membalas. Mereka juga mendustakan pahala. Tidak ada balasan, tidak ada pahala orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang dermawan, tidak ada balasan. Bahkan mereka kalau mereka menghitung dari segi hitungan manusia, malah rugi. Orang yang berinfak, mereka mengatakan rugi. Kemudian fasanuyassiruhu lil usra. Di antara akibat orang yang bakhil adalah kebalikan dari orang yang dermawan. Kalau orang yang dermawan, Allah mudahkan dia. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ini orang-orang yang dermawan. Allah mudahkan seluruh jalan kebaikan. Allah mudahkan. Maka orang yang bakhil kebalikannya, Allah persulit seluruh jalan kebaikan. Allah persulit baginya. Allah persulit baginya untuk melakukan amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh. Allah persulit. Di antara penyebab dipersulit oleh Allah seseorang di dalam melakukan kebaikan, banyak kebaikan, sehingga hilanglah keberkahan hidupnya, hilanglah keberkahan hartanya, hilanglah keberkahan hari-harinya, umurnya, adalah sifat bakhil. Kalau dipersulit oleh Allah, itu namanya tidak berkah. Kalau dipermudah oleh Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itulah berkah. Karena berkah itu artinya banyak kebaikan. Itu berkah namanya. Makanya hibati fillah, kita harus benar-benar bercermin. Setiap hari kita harus benar-benar introspeksi diri. Mulai sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama sebelum tidur, amalan apa yang hari ini mereka tidak kerjakan. Amalan apa hari ini mereka tinggalkan. Kalau amalan-amalan wajib, semua kita insya Allah melakukannya. Biiznillah. Namun di mana membedakan kita dengan yang lain? Lihat amalan-amalan sunnah. Lihat zikirnya. Lihat dia di dalam mengingat Allah di hari ini.
mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Ada apa dengan lisan dia? Ada apa dengan ilmu dia? Maka para ulama senantiasa introspeksi diri. Sebelum tidur mereka senantiasa setiap malam introspeksi diri, muhasabah diri mereka, sehingga setiap hari berkualitas. Ketika mereka introspeksi, ya Allah, hari ini saya zikirnya sedikit, istighfarnya sedikit, hari ini saya lupa baca Quran, hari ini saya lupa macam. Demi Allah, ikhwani wal akhwati fid din, kalau tidak muhasabah diri setiap hari, wallahi kualitas setiap hari itu tidak akan bisa kita bangkitkan. Perkembangan amalan kita tidak akan bisa kita bangkitkan. Itu saja akan terus menerus. Tatkala dimudahkan oleh Allah, hari-harinya dimudahkan dengan amal saleh, hari-harinya dimudahkan lisannya dengan zikrullah, wallahi jemaah, wallahi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka haruslah kita benar-benar setiap hari muhasabah. Benar dikatakan oleh Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum, hasibu, hisablah diri kalian, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Maka ketika Allah sulitkan kita, Allah sulitkan dalam banyak berbuat kebaikan, wallahi butuh banyak istighfar kita, butuh sekali banyak istighfar. Berarti dosa kita masih banyak, dosa kita masih banyak, yang dosa itu yang terkadang menghalangi kita untuk, dosa itu yang terkadang mempersulit bagi kita untuk banyak melakukan amal soleh. Jangan sampai Allah simpangkan kita, jangan sampai Allah palingkan kita, jangan sampai. Makanya Allah mengatakan di dalam surah As-Saff, Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, ketika mereka menyimpang, ketika mereka bermalas-malasan, ketika mereka tidak ada kesungguh-sungguhan, azaghallahu qulubahum, maka Allah palingkan hati mereka. Allah cabut petunjuk dari hati mereka. Wallahu la yahdil qaumil, Allah la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak mau memberikan petunjuk kepada kaum orang-orang fasik. Allah juga mengatakan, mengingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am, wa nuqallibu
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Dan kami memalingkan hati mereka, penglihatan mereka. Ketika Allah palingkan hati seseorang, maka dia tidak akan pernah bermuhasabah atas amal soleh dia, tak akan pernah. Ketika Allah palingkan penglihatan seseorang, maka dia tidak akan pernah melihat kebaikan-kebaikan. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan mereka seolah-olah seperti mereka yang awal-awal beriman, seolah-olah mereka baru masuk Islam, seolah-olah mereka baru bertaubat, baru hijrah. Allah, jemaah, ini bahaya sekali. Jangan sampai Allah buat kita seperti seolah-olah kita baru masuk dapat hidayah semalam, padahal kita sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun. Namun hakikatnya dari amal kita, dari ilmu kita, dari pemahaman kita, dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita, seolah-olah baru semalam, baru awal-awal hijrah, baru awal-awal mengenal sunnah, mengenal agama. Jangan sampai. Yang lebih fatal lagi, lebih semangat lagi di awal daripada di akhir. Ini lebih fatal. Awal-awal 1 tahun dia mengenal agama yang benar, dibandingkan dengan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lebih semangatnya lagi di awal-awal daripada puluhan tahun. Ini lebih fatal lagi. Makanya Allah mengatakan, kama lam yu'minu bihi awal marrah. Ketika Allah cabut hidayah itu, Allah palingkan hati mereka, Allah palingkan penglihatan mereka, jadilah mereka seperti awal-awal beriman, awal-awal baru hijrah, awal-awal baru belajar. Jadilah mereka kualitasnya seperti itu. Ada nggak perbedaan, ikhwan? Orang yang baru awal hijrah dengan sudah 10 tahun, ada nggak perbedaannya? Hakikatnya ada nggak perbedaannya? Pasti ada perbedaan. Dari segi amal pasti ada perbedaan. Orang yang sudah lama belajar dengan baru belajar, harusnya lebih banyak amal siapa? Hah? Lebih banyak belajar. Apalagi awal belajar, dia tidak, terkadang dia belum tahu itu amalan-amalannya, belum tahu. Karena baru belajar. Wajar saja dia kalau masih bertanya, ini amalan apa ya? Ini apa yang dibaca ya? Zikir ini apa ya? Wajar saja. Karena awal-awal. Akan pasti berbeda dengan orang yang sudah belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Akan pasti berbeda. Namun lihat kata Allah. Wallahi, wallahi, wallahi ikhwan. Ini Al-Quran yang berbicara.
Namun apa kata Allah? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami palingkan hati mereka, kami tutup hidayah dari ke hati mereka, kami tidak berikan petunjuk kepada mereka. Demikian juga penglihatan mereka. Kama lam yu'minu bihi awal marrah. Jadilah mereka seperti awal-awal beriman. Ini pukulan bagi kita, ikhwan. Ayat ini sangat mencambuk hati kita, sangat merobek hati kita kalau masih memiliki hati. Makanya kita katakan, coba kita muhasabah diri. Apakah ilmu kita masih sama di awal-awal kita belajar dengan sudah lama bertahun-tahun? Apakah masih sama kualitas ilmu kita, atau tidak ada bertambah? Demikian juga amal kita. Semangat dalam belajar, semangat dalam beramal, semangat dalam berdakwah, apakah sama di awal-awal dengan sudah lama? Kalau sama saja, berarti Allah cabut hidayah itu dari kita. Selama ini kita berjalan tanpa hidayah, selama ini kita melihat tanpa hidayah, selama ini hati kita itu ditutup oleh Allah dari hidayah tanpa kita sadari. Di antara buktinya adalah sama saja. Awal kita hijrah, awal kita belajar dengan sudah bertahun-tahun, sama saja. Itu buktinya, itu tandanya. Atau lebih parah lagi, kita sekarang sering cerita sama kawan-kawan, ikhwan-ikhwan yang baru-baru, yang sudah lama. Ketika mengaji ke Pekanbaru pun ditempuh. Naik apa? Buat semangat. Begitu 3 tahun, 4 tahun. Adakah seperti itu lagi? Kalau tidak, maka berlaku ayat ini pada baginya. Semangat kita di dalam belajar, semangat kita dalam kajian, semangat kita dalam berdakwah, sama atau tidak? Atau lebih parah lagi, di awal kita semangat, begitu kita di akhir-akhir, bahkan bertahun-tahun, semangat kita makin turun, makin turun, makin turun. Wallahi jemaah. Coba perhatikan ikhwan. Coba perhatikan. Awalnya kita sama belajar, awalnya kita sama berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kira-kira ada nggak yang mundur? Ada nggak mundur dari kita sehingga dia tidak bergabung dengan kita lagi? Ada atau tidak? Dia sudah masuk ke naik. Padahal sama. Lama kelamaan dia mundur. Udahlah, sunnah mulai hilang dalam kesehari-harian dia. Jenggot yang merupakan kekhasan Islam, udah mulai dia merasa malu. Karena Rasul berjenggot.
pakaiannya pun sudah mulai, cara bahasanya pun sudah mulai pasaran, bukan lagi bahasa thalibul ilmi. Allah jemaah, ini semua tanda-tanda Allah ingin palingkan kita semua. Ini semua tanda-tanda Allah ingin palingkan kita. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah biarkan mereka berpaling. Allah enggak rugi ikhwan, enggak rugi. Allah enggak berkurang kekuasaannya, Allah enggak berkurang. Ketika kita berpaling, ketika kita mundur, malah ketika kita tidak lagi ikut, Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Allah biarkan. Maka di antara ibadah, amalan yang membuat kita itu dimudahkan oleh Allah di dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dimudahkan oleh Allah, infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu di antara amalan. Itu di antara keutamaan orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Mustahil orang, wallahi jemaah, ini bisa kita ingat kalimat ini, mustahil Allah simpangkan seseorang yang dermawan lillah, ikhlas ya, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, ikhlas karena Allah. Mustahil Allah simpangkan dia, Allah sesatkan dia, mustahil. Yang ada Allah teguhkan, Allah istiqamahkan, Allah jaga, Allah senantiasa berikan petunjuk sama dia. Itu yang ada. Baik. Kemudian di ayat 11 Allah mengatakan, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Ya Allah. Allah mengatakan di ayat 11, "Wa ma yughni 'anhu maluhu." Tidak ada berguna, tidak ada bermanfaat. Wa ma yughni, ma di sini ada dua faidah, ada dua makna. Wa ma yughni anhu maluhu, wa ma di sini ada dua. Yang pertama ma nafiyah, yaitu ma berfungsi menafikan. Menafikan berarti wa ma yughni anhu maluhu, tidak ada gunanya hartanya, tidak bermanfaat hartanya, tidak ada gunanya, sama sekali tidak berguna. Nafi, ma nafiyah. Kemudian yang kedua, ma istifhamiyah, pertanyaan, istifham. Ma yang berfungsi istifham, pertanyaan, sehingga diartikan wa ma yughni anhu maluhu, apa manfaat hartanya itu? Apa manfaat hartanya itu yang banyak di dunia itu? Manfaat apa yang bisa diberikan harta untuk dirinya? Tak ada. Kapan harta itu tidak bermanfaat?
idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu, tidaklah bermanfaat hartanya. Atau dengan kalimat pertanyaan, apa manfaat harta untuk dirinya? Apa manfaat hartanya untuk dirinya? Idza taradda, ketika sudah mati, ketika sudah binasa. Kalimat ketika sudah binasa ada dua arti dari ketika sudah binasa. Idza taradda, ketika sudah binasa, ini ada dua. Yang pertama, ketika sudah mati. Kalau sudah mati ada nggak manfaat harta? Nggak ada. Yang kedua, ketika sudah binasa, artinya kalau sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka, apakah harta di dunia yang dia timbun-timbun, yang dia simpan, bisa tidak mengeluarkan dia dari neraka itu? Tidak bisa. Karena kata Nabi SAW, kapan perpisahan antara seseorang yang sudah meninggal dengan harta dan keluarganya? Kapan? Kapan mereka tidak ikut berpisah? Hah? Nah, ikhwan, kapan seseorang itu betul-betul tidak bisa ikut harta dan anaknya, keluarganya? Kapan itu? Ketika dimasukkan ke alam kubur. Karena kata Nabi SAW, ada tiga yang mengikuti mayit. Ada berapa? Ada tiga yang mengikuti mayit. Ketika seseorang meninggal dunia, ada tiga perkara yang mengikutinya. Mulai dari rumah ikut keluarganya, ikut hartanya, ikut amal solehnya, ikut amal-amalannya. Begitu dimasukkan dia mayat itu ke alam kubur, ditimbun, berapa yang pulang? Dua yang pulang. Keluarganya pulang, hartanya, mobilnya waktu mengantarkan dia ke kuburan, dibawalah mobilnya, dibawalah keretanya, kendaraannya dibawa. Tapi ketika sudah dikubur, pulang keduanya. Harta pulang, keluarga pulang, tinggal amal. Tinggal amal. Terputuslah semuanya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau sudah meninggal seseorang, terputuslah semuanya. Ketiga, kecuali yang tiga. Apa yang tiga itu? Wala saleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kapan dikeluarkan itu? Sudah mati atau sebelum? Sebelum. Makanya Allah mengatakan, wa ma yuli anhu maluhu idza taradda. Ratusan hektar
banyak hartanya, tak berguna. Kalau sudah mati, nggak ada gunanya lagi. Maka kapan harta itu berguna untuk akhirat kita? Sewaktu kita belum meninggal. Ikhwan, coba dari tiga ini apa yang kita sudah tanamkan? Ilmu yang bermanfaat. Ustaz, anak nggak bisa, karena anak nggak punya ilmu. Berarti coreng satu. Coreng. Biar sadar kita. Biar sadar kita ketika mendatangi Allah, ketika berjumpa dengan Allah, apa yang kita bawa, apa yang kita andalkan, apa modal kita. Yang Nabi mengatakan kalau sudah meninggal terputus kecuali tiga. Coba cek yang tiga ini. Yang ini Nabi mengatakan. Al-ilmu yang yanfa'u bihi, yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada tidak ilmu bermanfaat? Bisa tidak ilmu yang bermanfaat, dia bukan berilmu, dia tidak mengajarkan ilmu, tapi dapat ilmu bermanfaat. Bisa atau tidak? Kapan? Dia tidak mengajarkan ilmu karena dia tidak berilmu. Tapi bisakah dia mendapatkan yang pertama, ilmu bermanfaat? Bisa atau tidak? Bisa. Kapan itu misalnya? Apa yang diberikan atau membiayai para penuntut ilmu? Satu, mungkin biaya besar. Ada nggak yang lebih sederhana dari situ? Buku, ikhwan, kitab. Buku yang apa itu berapa satu, Bang Solihun? Buku yang Umdatul Ahkam, buku Usul Salasah, berapa satu? Coba itu diinfakkan. Yang mempelajarinya misalnya 10 orang, 15 orang. Dan kita kasih buku yang 15 itu. Khatam kita pelajari. Lalu diamalkan orang dari buku yang kita infakkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita nggak bisa mengajarkan ilmu, kita kasih ilmu, buku sama manusia. Kasih orang yang suka membaca. Kalau orang nggak suka membaca, dikuburnya itu. Nggak paling baca-baca itu. Makanya kalau seorang anak bisa dia mendapatkan ilmu manfaat, bisa doa anak soleh. Bisa. Dia biayai anaknya sekolah, menjadi dia soleh, dan juga berdoa dia. Dua sudah dapatnya. Maka muhasabah diri. Apa yang sudah kita buat dalam tiga ini. Ilmu tidak ada. Berinfak tentang ilmu pun tidak ada. Lihat anak. Ada tidak harapan kita anak ini yang mendoakan kita? Lihat sedekah jariah kita. Faham ikhwan? Maka jangan sampai Allah masukkan kita terhadap dalam ayat yang ke-11 ini. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Banyak pun hartanya tak berguna kalau dia tidak keluarkan di jalan Allah. Sampai dia meninggal dunia, nggak ada dia keluarkan di jalan Allah. Nggak ada gunanya harta itu.
Bisakah itu? Masih bisa kalau ada anaknya yang soleh berinfak mengatasnamakan orang tuanya. Masih alhamdulillah. Coba kalau nggak ada. Gara-gara mencari harta dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan kewajibannya, dia timbun, infak tidak, sedekah tidak, sholat tidak, baca Quran tidak, qiyamul lail tidak. Amal soleh untuk pribadinya dia tinggalkan gara-gara mencari harta. Begitu dia dapatkan harta, dia juga tidak keluarkan di jalan Allah. Dia timbun banyak, mati. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Ditambah lagi anak yang gak ada yang soleh, habis. Rugi atau tidak, ikhwan? Rugi. Maka ayat yang ke-11 ini hampir sama dengan surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang menghitung-hitung, yang menimbun-nimbun, hitung, tambah kurang tambah, timbun terus, yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap harta itu dapat mencapai segala-galanya, sampai mencapai kekekalan pun dia pikir bisa dengan harta itu. Seolah-olah dia kekal hidup di dunia ini, seolah-olah dia lama hidup di permukaan bumi ini. Kalla, sama sekali tidak. La yumbadanna fil hutamah, akan diseret dia ke dalam neraka hutamah. Baik, kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya insyaallah kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Lail ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ma, huruf ma di sini ada dua makna, dua fungsi. Ma yang pertama adalah ma nafiyah. Ma nafiyah yaitu mentiadakan, sehingga artinya wa ma yughni anhu maluhu, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya hartanya. Kemudian yang kedua, ma di sini adalah istifhamiyah. Istifham, pertanyaan, berfungsi pertanyaan, istifham, sehingga kita artikan wa ma yughni anhu maluhu, apa manfaat harta baginya.
apa bisa harta itu bermanfaat baginya? Idza taradda artinya dua. Yang pertama, ketika dia mati. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak ada lagi gunanya hartanya kalau yang punya harta sudah mati. Apa bisa bermanfaat harta itu kalau yang punya harta sudah mati? Jawabannya, tidak bisa bermanfaat lagi. Yang kedua, idza taradda di sini artinya adalah kalau sudah masuk neraka. Nggak ada gunanya lagi. Makanya Allah menyebutkan nanti orang kafir, mereka ingin menebus diri mereka supaya keluar dari neraka, sekalipun mereka menebusnya, kalau mereka memiliki harta sedunia ini pun mereka tebus. Namun apakah itu berguna lagi? Gak berguna lagi. Kalaupun mereka memiliki dunia, harta sebesar dunia ini, bahkan 2 kali lipat dunia ini, untuk menebus supaya mereka tidak masuk neraka, akan mereka buat. Namun tidak berguna lagi. Padahal sebelum meninggal mereka, bisakah mereka dengan harta itu menyelamatkan mereka dari api neraka? Bisa atau tidak? Bisa. Nggak mesti harus memiliki harta sedunia ini, nggak mesti. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqqit tamar. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun separuh dari kurma. Separuh dari kurma. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun separuh dari kurma. Tapi nanti di akhirat ketika mereka nampak dari neraka itu, makanya hibati fillah, setelah ayat ini Allah memperingatkan tentang neraka. Di ayat ke-12 apa bunyinya? Innahu alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula fa anzartukum naran talazza. Allah ingatkan di ayat 14-nya. Nanti kalau sudah di akhirat, apakah berguna lagi itu? Tidak berguna lagi. Sekalipun mereka memiliki harta sedunia ini, 3 lipat pun dunia ini, tak akan berguna lagi untuk menebus diri mereka dari neraka. Faham ini, ikhwan? Maka mulai kita masih hidup, inilah kita gunakan. Makanya sudah kita bacakan hadis, setiap pagi itu ada berapa malaikat yang mendoakan? Ada 2 malaikat setiap pagi. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, balaslah, berkahilah orang yang berinfak. Satu malaikat mengatakan, hancurkanlah, binasakanlah harta orang yang tidak berinfak. Dan itu setiap pagi, kata Nabi SAW. Makanya hebati fillah ini luar biasa. Baik. Apalagi harta itu, berapa pertanyaan di hari kiamat? Tentang harta, berapa pertanyaan? 2. Disebutkan dalam sebuah hadis Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan, kata Nabi SAW,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Nanti di hari kiamat tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat. Nggak bisa, nggak bergerak. Artinya belum bergeser, belum bergerak sampai ditanya beberapa perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Makanya ikhwan, ilmu itu ditanya bukan banyaknya. Tidak ada pertanyaan nanti di hari kiamat, apakah sudah khatam buku ini, kitab ini? Nggak ada. Yang ditanya pengamalan terhadap ilmu itu. Itu yang ditanya. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Jadi kalau ilmu yang tidak diamalkan ditanya. Ada tidak doa setelah berwudu? Ada tidak sunnahnya berdoa setelah berwudu? Diamalkan atau tidak? Subhanallah. Ditanya di hari kiamat. Ini ibu-ibu kedengaran nggak nih suaranya? Kedengar ya? Ditanya di hari kiamat. Ilmu berapa? Subhanallah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua ilmu. Semuanya ilmu. Bangun dari tidur ada doanya, ada ilmunya. Nabi sudah mengajarkan. Mau ke kamar mandi ada ilmunya. Nabi sudah mengajarkan. Mau berpakaian ada ilmunya, ada doanya. Nabi sudah mengajarkan. Naik kendaraan ada ilmunya. Nabi sudah mengajarkan. Mau makan ada ilmunya, ada doanya. Nabi sudah mengajarkan. Mau minum demikian juga. Sampai mau bersenggama pun diajarkan Nabi. Kalau kita tahu ilmunya tapi tidak diamalkan, siapkan jawabannya. Kenapa tidak diamalkan? Siapkan jawabannya. Memakai sandal, memakai sepatu atau kaos kaki, ada nggak ilmunya? Pakai kanan dulu atau kiri duluan dipakai, ketika mengeluarkan, ketika melepaskannya, ada nggak ilmunya? Ada. Wa an ilmihi fima fa'al. Nanti di hari kiamat, belum lagi bergeser kaki kita, belum lagi bergerak kaki kita, sudah datang pertanyaan. Makanya sebenarnya Pak, berat nggak orang yang menuntut ilmu ini? Berat nggak Pak? Berat. Ketika dia belajar, memang kita diwajibkan belajar. Ketika kita belajar, dipinta lagi diamalkan. Sudah diamalkan, dipinta lagi diajarkan, didakwahkan. Gak berhenti di dalam belajar saja, gak berhenti. Kalau ada orang berhenti dalam belajar saja, ingat pertanyaan di hari kiamat ada. Karena ilmu itu ada zakatnya. Sebagaimana harta ada zakatnya.
Kita belajar. Ingat, jangan hanya belajar. Keluarkan zakatnya, ajarkan ilmu itu. Kalau kita tidak mengajarkannya, tidak mengeluarkan zakatnya, sayus'al fi yaumil qiyamah, ditanya di hari kiamat. Bahkan dianggap sebagai menyembunyikan ilmu. Tapi ajarkanlah sesuai yang kita punya ilmu. Jangan diajarkan yang melebihi kapasitas kita. Tidak boleh. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dua pertanyaan tentang harta. Tentang umur, satu pertanyaan, kemana dihabiskan? Tentang ilmu, satu pertanyaan. Namun ketika berbicara tentang harta, dua pertanyaan. Min aina, dari mana? Kemudian wa fima anfaqahu, dan kemana dikeluarkannya. Ya Allah, dari mana saja itu ditanya. Diaudit 1000 sekalipun, dari mana datang ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Halalkah atau haramkah? Setelah itu selamat kita, jangan dulu berhenti. Kemana itu dihabiskan? Kemana dibelanjakan? Yang harta atau uang yang kita dapatkan itu, kemana dibelanjakan? Makanya jangan berlebihan di dalam berbelanja. Tak boleh berlebihan. Yang mahal-mahal, padahal manfaat pemakaiannya pun tak pala apa kali. Itu berlebihan tuh. Kaos kakinya 200.000. Kaos kakinya saja tuh, belum sepatunya. Ada 200.000 kaki, Pak? Kaos kaki 200.000 ada? Ibu-ibu tanya pertanyaan itu ya. Apalagi tujuan dia, gaya hidupnya memang untuk supaya wah. Nah, itu udah double pertanyaan itu. Double dosanya itu. Niatnya juga kena. Beli baju mahal, tapi memang tak panas, itu tidak masalah. Berapa harga ini, Bu? 600.000, 800.000. Apalagi baju akhwat misalnya. Tapi enak, nggak panas, nggak masalah. Paham ini, Khon? Kadang makan berapa habis? 800.000. Banyakan mubazir di situ lagi. Nggak habis itu. Masih ada banyak makanan, akhirnya dibuang. Subhan. Ingat pertanyaan. Fima anfaqahu. Kemana dibelanjakannya? Mubazirkah? Kehalalkah? Keharamkah? Di jalan Allah kah? Atau di jalan syaitan? Ditanya. Makanya Pak, boleh nggak kita perhitungan dalam mengeluarkan uang? Boleh nggak perhitungan? Perhitungan kalau ini di jalan Allah atau tidak. Dan itu harus. Itu harus. Ini mubazir atau tidak? Itu perhitungan mubazir atau tidak? Itu memang harus. Karena kalau tidak ditanyakan. Beli minyak wangi 300.000, mubazir atau tidak?
Hah? Tidak. Imam Ahmad mengatakan tidak ada mubazir bagi minyak wangi. Tentunya lebih mahal, lebih bagus. Di Makkah itu berapa harga minyak wangi, Pak? Hah? Pernah coba-coba gitu 500.000, bahkan lewat, ada yang lewat. Hah? Ada lewat dari situ. Masya Allah ya. Nabi Imam Ahmad mengatakan tidak ada mubazir dalam minyak wangi. Hadisnya kata Nabi SAW, Nabi itu sangat suka dengan minyak wangi, sangat suka. Jadi kalau misalnya membelikan minyak wangi untuk istri 200.000 pun tak apa-apa. 300.000 pun tak apa-apa. Tak usah perhitungan. Baik. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, wa an jismihi fima ablah. Ya Allah ikhwan, badan kita ini pun nanti ditanya. Jasad, badannya, tubuhnya, kemana dia bawakan badan ini? Ditanya. Badan kita ini kemana dibawakan? Ditanya. Subhanallah. Baik. Kemudian di ayat yang ayat ke berapa? Ini kayaknya udah minta tutup kayaknya. Ini masih sadar kan Pak? Masih nyambung kita nih ya? Atau memang sudah Bapak dreknya? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-12-nya, inna alaina lal huda. Ya Allah ikhwan, ayat ini menjelaskan inna alaina lal huda. Petunjuk itu di tangan Allah. Sesungguhnya petunjuk itu di kami, di tangan kami, kata Allah. Sesungguhnya hidayah itu di tangan kami, dan Allah tahu siapa yang berhak diberikan, dan Allah tahu siapa yang tidak cocok diberikan. Dan Allah sudah menurunkan dua jalan. Allah sudah menurunkan dua jalan, dan Allah sudah menjelaskan dua jalan. Jalan ending yang pertama, jalannya adalah endingnya neraka. Yang kedua endingnya surga. Dan itu sudah dijelaskan. Allah mengatakan dalam surah apa? Dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Sungguh kami sudah memberikan, telah menunjukkan dua jalan. Sudah dijelaskan. Rasul mengatakan tidak ada sesuatu pun, sesuatu perkara pun yang menuju surga dan menuju neraka kecuali semua sudah dijelaskan oleh Rasul. Semua sudah dijelaskan. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Silakan, jalan menuju iman sudah kami jelaskan.
Jalan menuju bersyukur sudah kami jelaskan. Jalan menuju kekufuran sudah dijelaskan. Silakan. Anda beriman, Anda kafir, silakan. Semua sudah dijelaskan. Konsekuensi beriman, konsekuensi kafir juga sudah dijelaskan. Mudarat dari kekafiran sudah dijelaskan. Manfaat dari keutamaan beriman sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Silakan pilih. Inna hadainahu. Sungguh kami sudah memberikan jalan, petunjuk, jalan. Imma syakira wa imma kafura. Silakan. Mau ingin menjadi orang bersyukur, silakan. Ingin menjadi orang beriman, silakan. Ingin menjadi kufur, silakan. Dan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Mau kita bersyukur, mau kita tidak bersyukur, mau kita beriman, mau kafir, silakan. Oh, nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya untuk kita. Untuk Allah nggak ada. Silakan. Tinggal pilih. Di mana kita memilih, Pak? Di dunia atau di akhirat? Hah? Di dunia. Silakan pilih. Di ayat yang ke-12 Allah menjelaskan bahwa petunjuk itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Di ayat yang ke-13 Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kami juga akhirat dan dunia. Dunia akhirat itu milik Allah. Dunia, alam akhirat itu milik Allah. Maka kalau ingin selamat di dunia, minta sama pemiliknya. Minta langsung kepada pemiliknya. Kalau ingin selamat di akhirat, minta kepada pemiliknya. Jangan ingin minta selamat di dunia, selamat di akhirat, tapi memintanya bukan kepada pemiliknya, nggak nyambung. Orang bukan milik dia kok. Kita minta mobil sama tukang parkir, bisa nggak dia kasih itu? Nggak milik dia. Dia hanya tugasnya menjaga saja, bukan punya dia. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, minta kepada pemiliknya. Dan siapa pemiliknya? Allah sebutkan dalam surah di dalam ayat ke-13-nya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Kami pemiliknya akhirat dan dunia. Dunia akhirat itu miliknya Allah. Pemiliknya adalah Allah. Faham ini, kawan? Makanya jangan sampai meminta ingin selamat di akhirat tapi minta kepada Rasulullah. Keselamatan di akhirat bukan milik Rasul. Bukan milik Rasul. Bahkan syafaat itu Allah mengatakan apa? Walillahi syafa'atu
jami'an. Milik Allah lah syafaat itu semuanya. Di akhirat berbicara saja harus izin siapa? Izin Allah. Dalam surah An-Naba Allah jelaskan, berbicara saja pun di akhirat izin dari Allah. Itu berbicara, apalagi ingin menyelamatkan. Makanya Fatimah, Fatimah ini siapa ikhwan? Siapa Nabi itu? Putri Nabi. Rasul mengatakan kepada Fatimah langsung, wahai Fatimah, mintalah urusan dunia saat ini kepada ayahmu, saya kasih. Nanti di akhirat saya tidak bisa membantumu. Nanti di akhirat saya nggak bisa menolongmu, wahai Fatimah. Karena mutlak akhirat itu yang memegangnya Allah, yang berkuasa Allah, mutlak. Maka ingin selamat, mintalah kepada pemiliknya yang hakiki. Maka keliru orang minta keselamatan sama Rasulullah. Keliru. Faham ikhwan? Baik, anda rasa kita cukupkan ya? Karena suara kayak semakin kecil kayaknya. Karena Masya Allah malam ini ya. Tak sadar suaranya. Baik, akan datang kita membahas di ayat yang ke-14 ini, fa'anzartukum naron talazza, membahas tentang neraka. Wallahi jemaah, ada sebuah kitab yang semuanya sudah dibahas tentang permasalahan neraka, termasuk makanannya, minumannya, pakaiannya, sudah dibahas. Insyaallah nanti kita lanjut insyaallah. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.